Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Imania akan menjelaskan tugas PPL materi DFD diagram. Diagram ini menggambarkan sistem secara keseluruhan tanpa detail proses internal. Sistem utama di tengah, sistem informasi pengajuan PKL. Sistem ini digunakan untuk mengelola proses pengajuan PKL, mulai dari pengajuan sampai persetujuan. Kedua, ada entitas eksternal. Ada 3 pihak yang interaksi dengan sistem. Murid. Murid adalah pengguna sistem. Perannya mengajukan permohonan PKL, mengirim data diri dan pilihan tempat PKL. Output yang diterima, status pengajuan ditolak atau diterima. Tim parodi. Tim parodi bertindak sebagai pihak memverifikasi perannya. Dari apa bisa emang? Tim parodi. Tim parodi bertindak sebagai pihak yang memverifikasi. Perannya menerima data pengajuan dari murid, melakukan pengecekan dan validasi, dan memberikan keputusan approve atau reject. Perusahaan. Perusahaan adalah tempat PKL. Perannya menerima data pengajuan dari sistem dan memberikan konfirmasi penerimaan murid PKL. Alur data. Secara umum alurnya seperti ini. Murid, sistem mengirim data kemajuan, sistem ke tim parodi, mengirim data untuk memverifikasi. Tim parodi sistem mengirim hasil verifikasi. Sistem ke perusahaan mengirim data pengajuan yang sudah disetujui. Perusahaan ke sistem memberikan informasi. Sistem ke murid menampilkan hasil akhir pengajuan. Penjelasan DFD level 0. DFD level 0 ini menggambarkan alur proses utama dalam sistem pengajuan PKL, mulai dari pengajuan oleh murid sampai penentuan pembimbing. Entitas internal. Murid mengirim pengajuan PKL, referensi perusahaan, dan CV. Menerima informasi terkait proses pengajuan. Prodi menerima data dari murid, berinteraksi dengan siswa untuk pengelolaan pengajuan, melakukan verifikasi. Perusahaan menerima data PKL, memberikan respon resmi, ditolak atau perusahaan menerima data pengajuan PKL, menerima atau ditolak. Mengelola komunikasi dengan perusahaan, menerima surat pengajuan dan balasan. Data store. Data store. D1 data murid menyimpan data siswa. D2 data pengajuan PKL. D3 data surat PKL. D4 data pembimbing. Proses utama mengelola pengajuan PKL. Output data dari murid CV dan pengajuan. Proses sistem mencatat mengelola pengajuan. Output data disimpan ke sistem, diteruskan proses berikutnya. Verifikasi pengajuan. Input data dari proses 1 per 0 dan data murid. Proses tim prodi mengecek kelengkapan dan validasi data. Membuat surat PKL. Data pengajuan yang sudah valid. Sistem membuat surat pengajuan PKL. Surat dikirim di bagian Hubin. Mengolah balasan PKL. Surat balasan dari perusahaan melalui Hubin. Proses mencatat hasil balasan diterima atau ditolak. Output disimpan ke data surat PKL. Menentukan pembimbing. Inputnya data balasan PKL yang diterima. Proses menentukan guru pembimbing untuk
murid. Outputnya disimpan ke data pembimbing. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.